Selamat berjumpa kepada saudara-saudara mahasiswa. Kita berjumpa dalam mata kuliah analisis kebijakan pendidikan. Hari ini merupakan pertemuan yang kedua setelah di pertemuan pertama kita telah memulai dengan perkuliahan umum ya, atau kuliah umum. Nah, kuliah umum kemarin itu dimaksudkan untuk mengajak semua mahasiswa analisis kebijakan pendidikan agar memberi perhatian dan meningkatkan rasa minat saudara terhadap mata kuliah ini. Karena mata kuliah analisis kebijakan pendidikan itu selalu mengalami update, dari segi topik-topik, dari segi tema-tema, karena mengikuti perkembangan baik itu teori maupun praktek analisis kebijakan di tanah air. Baik, saudara, saya akan men-share slide bahan yang sudah saya siapkan untuk saudara. Kita mulai dengan kontrak perkuliahan. Jadi ada 5 hal yang ingin saya tawarkan kepada saudara untuk menjadi kesepakatan kita. Yang pertama, dalam perkuliahan secara tatap muka yang oleh universitas memberi porsi 70% di semester ini, kita perlu menyepakati bahwa toleransi keterlambatan itu maksimal 15 menit berlaku untuk mahasiswa maupun dosen. Nah, kenapa kita mulai dengan soal waktu nih? Oleh karena saudara itu akan dibentuk, akan dipersiapkan secara disiplin untuk menjadi guru. Jadi disiplin ini menjadi kunci kesuksesan untuk semua jenis urusan. Saudara dipersiapkan secara sengaja untuk menjadi guru. Oleh karena itu disiplin harus menjadi perhatian dari saudara. Disiplin itu harus dimulai ketika saudara bangun dari tidur. Bagaimana saudara merapikan tempat tidur, saudara harus berdoa, saudara harus belajar, bekerja, dan seterusnya. Nah, di kelas, jika disiplin, kita mulai dengan waktu memulai. Yang kedua, untuk mahasiswa putri, mahasiswa perempuan, wajib mengenakan rok dan baju atau kemeja atau blus. Baju kemeja atau blus. Nah, ini kenapa? Karena saudara dipersiapkan untuk menjadi guru. Jadi aspek-aspek itu tidak saja berkaitan dengan aspek-aspek akademik, tapi juga menyangkut dengan performance, penampilan saudara, ya, pakaian saudara. Jadi saudara harus terbiasa untuk mengenakan rok, karena nanti di semester depan saudara sudah harus turun ke lapangan. Itu saudara diwajibkan mengenakan rok dan juga baju kemeja. Jangan saudara nanti ketika mau PPL atau micro teaching baru saudara belajar pakai rok. Nah, itu jadi problem. Jadi sudah harus belajar untuk menggunakan rok bagi perempuan, ya.
Mahasiswa laki-laki wajib mengenakan celana kain. Jadi, tidak ada lagi yang menggunakan jeans botol. Ya, saudara dipersiapkan untuk jadi guru. Jadi performance saudara harus bisa dibentuk ya untuk itu. Kemudian absen paling banyak 3 kali. Bila sakit, beritahu dosen lewat WA, dan lebih dari 3 hari wajib menyerahkan surat keterangan sakit dari dokter. Jadi sakit, kalau di atas 3 hari harus berobat ke dokter atau ke puskesmas ya, supaya saudara bisa dapat keterangan sakit dari dokter. Dan yang kelima yang tidak boleh kita semua abaikan adalah wajib menerapkan 3M. Menggunakan masker. Jadi, saudara mengikuti tatap muka di kelas harus menggunakan masker, menjaga jarak duduk, dan juga rajin mencuci tangan. Nah, inilah 5 hal yang perlu kita semua ikuti ya, demi ketertiban dan kelancaran mata kuliah analisis kebijakan pendidikan. Untuk deskripsi mata kuliah, saudara, yang pertama, mata kuliah analisis kebijakan pendidikan didesain untuk memberikan pemahaman pada saudara tentang mata kuliah ini. Alasannya, proses pendidikan yang dijalankan hanya akan mencapai tujuan secara efektif dan efisien bila ada kebijakan yang rasional, adaptif terhadap tuntutan perkembangan. Jadi, tentu kita akan mulai dengan isu-isu kebijakan. Kebijakan memang dibutuhkan untuk menjadi instrumen bagi praktek penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di berbagai level. Nah, mahasiswa FKIP itu adalah calon guru yang dikenai kebijakan pendidikan, baik kebijakan pada aras nasional atau pusat, daerah maupun sekolah. Khusus sekolah tentu ketika saudara pergi ber-PPL, berpraktek, saudara akan berhadapan dengan aturan-aturan kebijakan-kebijakan sekolah. Hari ini, kalau di masa-masa pandemik seperti ini, kita harus beradaptasi dengan status pandemik di satu daerah. Ketika satu daerah mengalami atau memiliki status zona hijau, tentu kita bisa tatap muka. Ketika zona merah, apalagi zona hitam, tentu kita harus belajar dari rumah. Nah, inilah contoh-contoh kebijakan pendidikan di masa pandemik yang harus kita ikuti. Nah, kita harus jujur juga bahwa guru juga lebih sering dijadikan sebagai kelinci percobaan terkait dengan suatu kebijakan. Jadi, kita ambil contoh kebijakan penerimaan P3K, guru P3K ya. Ketika awal tahun itu, ya awal tahun 2021, begitu pengumuman dikeluarkan, ternyata tidak ada formasi untuk guru agama. Lalu datanglah protes-protes dari guru agama, lembaga-lembaga pendidikan di banyak daerah di tanah air. Mereka menyampaikan itu lewat Kementerian Agama. Lalu, oleh Kementerian Agama, pemerintah akhirnya merestui untuk pemberian kuota bagi rekrutmen P3K untuk guru agama. Jadi itulah contoh bahwa guru sering dijadikan sebagai kelinci percobaan. Kalau tidak diprotes, tidak dikritik, maka kebijakan itu akan dijalankan saja. Tapi begitu ada protes, ada aspirasi dari bawah, barulah kebijakan itu diubah. Nah, inilah yang menjadi contoh bahwa guru
sering dijadikan sebagai kelinci perjuangan. Oleh karena itu, kalau guru-guru kita tidak punya sikap kritis, tentu ya mereka akan terus menjadi korban dari satu kebijakan secara nasional. Nah, kesadaran kritis semacam inilah yang ingin kita bangun juga melalui mata kuliah analisis kebijakan pendidikan. Jadi saudara tidak sekedar pintar ya, tapi juga harus kritis dan tentu konstruktif. Jadi pikiran-pikiran saudara tentu dalam kerangka untuk kemajuan, tidak sekedar untuk kritik, tapi juga bermanfaat bagi satu kemajuan. Lalu guru memiliki prospek untuk menjadi pelaku kebijakan di tingkat sistem atau manajerial. Jadi saudara ini kan dengan status saudara sebagai mahasiswa hari ini tentu akan berubah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun mendatang. Saudara juga akan menjadi bagian dari satu sistem pengelolaan pendidikan di sekolah. Saudara bisa juga dipromosikan ke birokrasi pendidikan, memegang jabatan tertentu katakanlah, atau barangkali punya kesempatan menjadi seorang pimpinan dinas pendidikan. Nah, pada posisi-posisi itulah saudara akan mengambil keputusan terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Kalau saudara memiliki perspektif yang cukup terkait dengan analisis kebijakan pendidikan, saya yakin saudara di masa depan akan mampu menghadirkan solusi-solusi yang potensial terkait dengan carut-marut penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Kemudian dalam konteks sekolah, para mahasiswa calon guru di sekolah akan belajar bagaimana menganalisis kebijakan-kebijakan sekolah pada skop sekolah atau pada level operasional. Tentu ada kebijakan-kebijakan sekolah juga yang kira perlu saudara tahu ketika saudara praktek. Nah, oleh karena itu materi yang disajikan dalam mata kuliah ini berkaitan dengan konsep dasar analisis kebijakan pendidikan, filsafat kebijakan, fungsi dan bentuk, kerangka analisis kebijakan, dan latihan atau praktek analisis kebijakan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, ada 5. Jadi ini saudara perlu pahami. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan memaknai konsep analisis kebijakan pendidikan. Mahasiswa mampu memaknai filsafat kebijakan. Mahasiswa mampu mengelaborasi fungsi dan bentuk analisis kebijakan pendidikan. Mahasiswa mampu mengelaborasi kerangka analisis kebijakan pendidikan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu berlatih menganalisis kebijakan menggunakan kerangka kerja analisis kebijakan pendidikan. Jadi mata kuliah ini memiliki 2 tipologi atau karakteristik. Yang pertama, tipologi konsep, karena saudara akan belajar konsep-konsep. Yang kedua, prosedural, karena saudara akan berlatih untuk menganalisis kebijakan menggunakan kerangka kerja analisis kebijakan pendidikan atau mengikuti prosedur kerja analisis kebijakan. Ada langkah-langkah yang harus saudara ikuti. Nah, berdasarkan pada CPMK maupun deskripsi mata kuliah yang sudah disampaikan tadi, maka untuk struktur mata kuliah analisis kebijakan pendidikan ada 5. Bagian pertama, saudara akan belajar konsep dasar analisis kebijakan pendidikan. Yang kedua, filsafat kebijakan. 3, fungsi dan bentuk analisis kebijakan. Keempat, pilar-pilar kebijakan pendidikan. Dan kelima, kerangka kerja
analisis kebijakan pendidikan. Jadi inilah 5 pokok materi yang akan saudara selesaikan selama 1 semester ini. Untuk strategi perkuliahan, saudara, perkuliahan kita akan dilaksanakan dalam 2 strategi ya, atau skenario. Yang pertama itu tatap muka atau luring, berupa penyampaian materi dari dosen, ada penugasan, ada presentasi, diskusi kelompok, debat, brainstorming, dan praktek analisis kebijakan pendidikan. Lalu skenario yang kedua itu tatap layar atau daring, penyampaian materi oleh dosen dan penugasan. Nah, barangkali yang ketiga ini yaitu diskusi, ini tidak rutin kita lakukan, tapi 2 yang pertama saya kira ini bisa kita tempuh. Untuk evaluasi itu ada kuis tugas individual 10%, makalah presentasi diskusi dan latihan 20%, ujian mid semester 25%, ujian akhir semester 30%, dan sikap, perilaku, dan kehadiran 15%. Ini sesuai dengan pedoman akademik kita yang saya kira secara formatis sudah dimuat di kampus. Ini sumber-sumber yang bisa saudara rujuk. Yang pertama, buku yang saya tulis sendiri, bisa jadi referensi bagi saudara. Ada 2 pokok yang tidak ada dalam buku ini, saudara bisa mencari di sumber yang lain, yaitu filsafat kebijakan dan pilar-pilar kebijakan. Kemudian buku William dan William ini juga perlu saudara pakai, silakan lihat di perpustakaan. Lalu ada buku acuan atau referensi tambahan lainnya. Nah, saudara, ini buku-buku yang saya tulis sendiri dan juga bersama tim. Ada 5. Jadi, sedangkan buku yang berkaitan dengan mata kuliah kita itu ada 2 ya, yaitu analisis kebijakan pendidikan dan ide-ide kebijakan pendidikan. Buku yang terakhir ini, Daerah Tertinggal dalam Perspektif Ilmu Kebijakan Pendidikan, ini sedang dalam proses penerbitan. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama buku ini sudah bisa di-launching, saudara bisa akses. Baik, saudara, kita mulai dengan pokok yang pertama, yaitu konsep dasar analisis kebijakan pendidikan. Tujuan pembelajaran ada 4. Yang pertama, saudara diharapkan dapat menguraikan asal-usul dan perkembangan analisis kebijakan. Yang kedua, menjelaskan pengertian analisis kebijakan setelah mempelajari berbagai pendapat ahli. Yang ketiga, mahasiswa harus dapat menjelaskan kegunaan dan pendekatan analisis kebijakan pendidikan. Yang keempat, mahasiswa diharapkan dapat menghubungkan analisis kebijakan pendidikan dengan aspek-aspek kebijakan lainnya. Nah, ini 5 tujuan yang harus mahasiswa capai ya di bab pertama atau di pokok yang pertama. Untuk pertemuan kali ini saya akan mengupas tentang konteks sejarah ya. Ya, kita perlu belajar tentang sejarah karena dalam sejarah itu kita menemukan beragam
praktek analisis kebijakan, tetapi juga kita bisa tahu asal-usul. Jadi bila mana analisis kebijakan itu lahir atau analisis kebijakan itu dimunculkan. Untuk konteks sejarah itu ada 12 sub yang perlu saudara pelajari. Yang pertama itu asal-usul, yang kedua sejarah pada abad pertengahan, yang ketiga abad 19, lalu abad 20, perspektif analisentrik, lalu pelembagaan advokasi kebijakan, lalu analisis kebijakan dalam masyarakat pasca industri, lalu meluasnya kelas ilmu pengetahuan, kemudian perubahan dari barang ke jasa atau pelayanan, ada instrumentalisasi ilmu, lalu produksi dan penggunaan informasi, dan yang terakhir fenomena hoax dan pentingnya literasi warga. Nah, 11 yang pertama ini mengacu kepada bukunya William Dunn atau pikiran-pikiran seorang ahli kebijakan publik yang sudah terkenal ya, William Dunn. Sedangkan poin yang ke-12 atau sub yang ke-12, fenomena hoax dan pentingnya literasi warga, ini penambahan saya dalam materi. Ya, ini menjadi penting oleh karena era saat ini itu ditandai dengan adanya penetrasi teknologi informasi. Jadi kalau saudara tidak memanfaatkannya dengan bijak, maka saudara bisa menelan apa yang disebut dengan hoax. Atau bisa juga saudara menjadi bagian dari praktek penyebarluasan hoax. Nah, jangan hal-hal seperti ini saudara belajar dari luar. Atau saudara belajar di luar kampus. Jadi kampus harus bisa memberi perspektif yang baik tentang soal-soal hoax dan juga pentingnya literasi warga. Jadi di mata kuliah inilah saudara akan belajar tentang hal ini. Baik, kita mulai dari asal-usul analisis kebijakan pendidikan. Nah, saudara, analisis kebijakan pendidikan itu merupakan bagian dari analisis kebijakan publik yang lahir oleh karena adanya kebijakan yang tidak memuaskan banyak pihak. Jadi dalam praktek tidak semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu mampu memuaskan banyak pihak, baik itu individu-individu maupun kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, sejak awal hanya dikenal analisis kebijakan publik atau public policy analysis, yaitu analisis kebijakan yang diperuntukkan bagi kepentingan banyak dalam hubungan dengan penyelenggaraan sebuah negara. Ya. Jadi kita memperoleh satu pemahaman bahwa analisis kebijakan itu tidak dengan sendirinya lahir. Tapi di mana ada praktek penyelenggaraan negara, disitulah analisis kebijakan muncul. Jadi Parson mencatat bahwa asal-muasal analisis kebijakan bisa dikatakan sebagai sama tuanya dengan keberadaan negara. Jadi negara itu begitu didirikan atau dibentuk, bersamaan dengan itu pula lah praktek analisis kebijakan muncul. Kenapa? Karena kehadiran negara atau negara dihadirkan tentu untuk rakyat. Dan tujuan negara saya kira adalah bagaimana menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi warganya, bagi rakyat.
Nah, ketika negara mengurus soal-soal keadilan dan kesejahteraan, maka pada ketika itulah yang namanya praktek kebijakan dan analisis kebijakan akan muncul. Nah, waktu yang pasti kapan pengaturan yang relevan dengan kebijakan pertama sekali dihasilkan memang relatif tidak diketahui. Tapi dari berbagai dokumen kuno yang ditemukan di Mesopotamia sekitar abad ke-21 sebelum Masehi, terdapat fakta-fakta tentang pemerintah dan politik. Nah, ditemukan adanya satu dokumen atau fakta tentang aturan yang disebut dengan kode legal atau kode Hammurabi. Jadi aturan ini ditulis di masa pemerintahan Hammurabi, jadi Raja Hammurabi sekitar abad ke-18 sebelum Masehi. Jadi 3 tahun setelah pemerintahan Hammurabi baru dokumen kuno itu ditemukan. Nah, tujuan dari kode legal atau aturan pada saat itu di masa pemerintahan Hammurabi adalah untuk menciptakan ketertiban publik. Jadi bagaimana supaya rakyat atau publik bisa hidup dalam satu kondisi tertib, itu perlu dibuat aturan atau kode legal itu. Nah, saudara, menurut sejarahnya bahwa kode legal itu dia memiliki kesamaan dengan hukum Musa. Jadi saudara tahu bahwa hukum Musa itu seperti yang diceritakan dalam kitab suci. Musa menerima 10 hukum dari Allah, tentu dalam rangka untuk menjaga kehidupan umat Israel atau bangsa Israel mulai saat mereka melakukan eksodus dari tanah Mesir hingga sampai di tanah Kanaan untuk membentuk satu pemerintahan, satu kerajaan yang disebut dengan kerajaan Israel. Nah, tentu 10 hukum itu kalau saudara pernah belajar secara khusus tentang perjanjian lama, 4 yang pertama itu mengatur relasi manusia dengan Tuhan, dan 6 yang terakhir, 5 sampai dengan 10 itu mengatur relasi manusia dengan sesama. Ya, tertib dalam hidup. Jadi bangsa Israel pada saat itu sudah dikondisikan untuk harus hidup dalam ketertiban. Jadi tertib, membangun hubungan dengan penciptanya, dengan Allah, sebagai pencipta, sebagai pemelihara, sebagai pelindung, dan tertib membangun hubungan dengan sesama manusia. Jadi 10 hukum itu kan undang-undang dasar ya. Dan dalam tradisi Yahudi, tradisi Israel itu diterjemahkan lagi dalam peraturan-peraturan lainnya. Jadi disebut dengan, jadi dalam Septuaginta itu juga dijelaskan ada begitu banyak peraturan-peraturan bagi bangsa Israel. Jadi tujuannya ya mereka harus hidup tertib, jadi tidak sembarangan. Tertib dalam membangun relasi dengan pencipta, dengan Tuhan, dan juga dengan sesama. Nah, saudara, dalam sejarah juga dicatat bahwa kelompok yang namanya ahli nujum juga pernah memiliki andil ya, atau diberi peran dalam soal-soal analisis kebijakan. Misalnya ketika mereka membuat peramalan-peramalan, menafsir mimpi katakanlah, atau mereka melihat apa dampak dari kebijakan raja di masa depan.
Nah, ada dua ciri yang menandai proses itu. Yang pertama itu analisis menggunakan mistik. Jadi basisnya itu pada mistik, gitu ya. Jadi kemampuan untuk membaca secara batin, melihat berbagai fenomena secara batin. Lalu ada upacara ritual, ilmu-ilmu klinik. Nah, ciri yang kedua sangat bergantung pada kejadian yang diperoleh melalui pengalaman. Jadi pengalaman ke pengalaman. Pengalamanlah yang mengejarkan mereka. Sehingga setiap mereka melakukan analisis terkait dengan kebijakan-kebijakan negara, itu selalu berangkat atau belajar dari pengalaman. Nah, saya kira kita juga belajar di Perjanjian Lama bahwa praktek analisis kebijakan publik juga sebetulnya sudah ada ya. Misalnya dalam cerita Yusuf ketika berada di Mesir, dia dijual oleh saudara-saudaranya ke pedagang Ismail, lalu pedagang Ismailnya menjual ke pihak istana. Dia bekerja di rumah Potifar, seorang pegawai istana. Disitulah soal-soal integritas dia benar-benar diuji. Lalu karena dia tetap mempertahankan integritasnya dan kejujuran, lalu dia dijebloskan ke penjara, dan atas saran juru minum, ya saudara ingat ceritanya, dia diminta untuk menafsirkan mimpi Firaun. Ada dua mimpi Firaun. Semua ahli nujum, ahli-ahli tafsir mimpi dihadirkan untuk menafsir mimpi Firaun, tapi tidak ada satupun yang bisa menafsirnya secara benar dan memuaskan Firaun. Jadi Yusuf dipanggil dan dia dapat menafsir mimpi. Jadi terkait dengan masa depan kehidupan ekonomi kerajaan Mesir pada saat itu. Jadi 7 tahun pertama masa kelimpahan, dan 7 tahun kedua adalah masa-masa paceklik, masa kelaparan. Karena itu perlu ada kebijakan kerajaan atau kebijakan raja di bidang ekonomi dan pertanian. Nah, setelah Yusuf diangkat sebagai kepala pemerintahan kota ya, untuk mempersiapkan perbekalan, dan Yusuf sangat-sangat berhasil. Nah, jadi ketika Yusuf bisa menafsir mimpi itulah sebetulnya Yusuf telah tampil sebagai seorang analis kebijakan. Jadi dia menyediakan informasi yang relevan dengan kepentingan kebijakan Raja Firaun pada saat itu. Dan dia memberi advice, dia memberi informasi, memberi masukan, saran-saran yang bisa menolong pemerintahan Firaun pada saat itu. Jadi peran dari seorang Yusuf itu adalah peran analis. Dan analis itu bukan orang yang biasa-biasa. Kalau secara teori, analis itu adalah kaum profesional. Mereka yang punya wawasan dan pengalaman dalam praktek analisis kebijakan pendidikan. Nah, pertanyaannya adalah apakah Yusuf juga seorang profesional? Ya, Alkitab mencatat bahwa dia dikurniakan hikmat dan kecerdasan oleh Tuhan. Artinya bahwa dia juga melewati proses belajar dari dalam keluarga. Lalu ketika dia dibully oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur tua. Lalu dia belajar juga menjadi seorang pembantu di rumah Potifar. Dia belajar juga ketika ada dalam penjara. Jadi penjara itulah menjadi titik balik dari kehidupan seorang Yusuf. Jadi atas saran Yusuf, maka
Firaun dapat menggunakannya itu sebagai dasar untuk membuat kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi. Tidak saja itu, seorang analis yang adalah Yusuf juga langsung diangkat sebagai kepala pemerintahan kota. Jadi saya kira itu satu cerita yang sangat bagus sekali bagi saudara, bagaimana peran analis pada masa lampau. Nah, saudara, selanjutnya di abad pertengahan, sekitar abad 5 sampai dengan 15, analisis kebijakan juga mengalami perkembangan ya. Apa cirinya? Ada pengetahuan yang terspesialisasi pada masyarakat. Jadi sudah mengarah kepada spesialisasi pengetahuan gitu ya. Jadi tidak satu orang dia tahu semua hal. Jadi kalau kita bicara tentang mengapa pohon pisang itu tidak subur, maka Anda harus bertanya kepada mereka yang paham, para spesialis. Jadi pada masa itu sudah ada kesadaran dari masyarakat untuk melibatkan orang-orang yang punya spesialis terkait dengan penyelenggaraan satu negara. Lalu masa ini juga dimulai dengan diangkatnya kelompok spesialis kebijakan oleh raja. Jadi raja dalam pembuatan kebijakan-kebijakan kerajaan itu sudah melihat siapa menguasai apa. Jadi siapa spesialis apa. Apakah di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang hukum, di bidang kesehatan, dan seterusnya. Nah, pada masa ini juga sekaligus tradisi-tradisi mistik, fiksi, ritual-ritual itu lenyap karena sudah muncul ilmu modern. Lalu abad ke-19, saudara. Abad 19 ini juga memperlihatkan beberapa ciri tumbuhnya penelitian empiris sebagai metode untuk menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan secara jelas dan mengalami transformasi atau perubahan yang sangat besar. Pengetahuan tidak lagi ditentukan oleh dan dari otoritas, ritual, dan prinsip-prinsip filsafati, tapi berdasarkan konsistensinya dengan pengamatan secara empiris. Nah, saudara, ada satu cerita di Inggris pada abad 19, ada sebuah lembaga statistik yang mengajukan proposal. Proposal itu ditujukan kepada raja kerajaan Inggris terkait dengan permasalahan di kota London. Saat itu angkutan umum yang digunakan adalah kereta kuda. Jadi permasalahannya adalah kuda itu bisa menjadi, atau kereta kuda bisa menjadi solusi. Tetapi di saat yang bersamaan, karena kuda itu sering mengeluarkan ciritnya atau kotorannya yang menimbulkan bau busuk di kota, sehingga pemerintah atau kerajaan Inggris mengalami dilema, pemerintah kota London. Ya, gimana caranya sehingga cirit kuda itu tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat kota. Nah, ketika proposal itu diajukan, itu tujuannya untuk mencari solusi atau melakukan riset atau penelitian untuk mencari solusi. Namun pemerintah kota London saat itu menolak proposal itu dengan alasan kegiatan riset itu terlalu memakan biaya yang banyak, bahkan dianggap sebagai pemborosan. Nah, sekalipun proposal itu ditolak, akan tetapi dari segi historis
analisis kebijakan, lembaga statistik yang mengajukan proposal itu sebenarnya sudah mulai meletakkan satu metode ilmiah, jadi melalui pengamatan empiris dalam kerangka untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang relevan bagi penyelenggaraan satu kota. Jadi disitulah apa yang disebut dengan penelitian empiris atau pengamatan empiris itu dimulai. Kemudian abad 20, saudara. Jadi abad 20 ini ditandai dengan munculnya profesionalisasi ilmu sosial. Jadi ilmu sosial itu juga dibagi dalam berbagai disiplin. Penghasil pengetahuan yang relevan dengan kebijakan bukan lagi kelompok heterogen, tapi para guru besar yang mengkhususkan pada pengejaran dan penelitian dengan mengkaji masalah-masalah kebijakan, lalu merumuskan solusi yang potensial. Nah, jadi kita melihat bahwa pada abad ini perguruan tinggi sudah memiliki para guru besar dan mereka lebih banyak terlibat dalam riset-riset selain pengejaran. Itu isu-isu riset berkaitan dengan isu-isu kebijakan. Jadi melakukan riset untuk menghasilkan saran-saran teknis bagi perbaikan satu kebijakan pemerintah. Jadi pemerintah melahirkan kebijakan itu bukan hasil mimpi semalam atau begitu cicak berak di kepala, di testa, di dahi, terus kaget dan membuat kebijakan. Saya kira tidak. Harus didasarkan pada satu riset, satu penelitian. Inilah yang menjadi ciri praktik analisis kebijakan publik pada abad ke-20. Nah, Lowell juga mengingatkan bahwa sumber asli ilmu politik bukan lagi perpustakaan, melainkan dunia luar, yaitu kehidupan real, kehidupan sehari-hari, masyarakatlah yang menjadi laboratorium. Ini dicatat oleh Dan ya. Jadi perpustakaan masyarakat, jadi perpustakaan masyarakat sebagai perpustakaan, sebagai sumber ilmu. Jadi kita membaca ilmu-ilmu politik dan lainnya, itu bukan lagi di buku atau di perpustakaan, tapi ada dalam kehidupan real masyarakat. Jadi praktek politik atau sosial politik yang terjadi dalam masyarakat, itulah yang menjadi bahan studi. Ya, saudara. Jadi saya kira untuk konteks sejarah ini, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti saudara bisa mendalami lagi pada beberapa sub yang lain. Nanti pertemuan berikut masih penjelasan dari dosen. Pada pertemuan ke-4, saya kira itu sudah presentasi kelompok, jadi ketua kelas nanti tolong membagi kelompok ini menjadi 6 ya, jadi kelas analisis kebijakan ini silakan dibagi dalam 6 kelompok. Satu kelompok jangan terlalu banyak, sekitar 3, untuk membahas pokok-pokok yang saya kira sudah ada di slide ini. Saya kira itu ya. Baik, saudara. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di minggu depan.